Assalamualaikum warahmatullahi VLAN tersebut. Jadi fungsi pertama VLAN itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan lanjut untuk membahas materi Cisco CCNA 201-300 ya. Dan sekarang kita sudah mencapai pembahasan materi yang ke bab 5. Yang mana pada bab 5 ini kita akan membahas VLAN ya. Kita akan membahas VLAN. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang VLAN, di sini kita akan berkenalan ataupun kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan VLAN. Nah, apa itu VLAN? Oke. VLAN sendiri merupakan singkatan dari Virtual Local Area Network. Local Area Network. VLAN ya. Nah, jadi si fungsi VLAN ini untuk memanajemen dari setiap jaringan. Nah, sini saya akan contohkan. Saya akan bagi setiap komputer ini menjadi beberapa divisi. Divisi yang pertama, yang di atas ini. Divisi yang kedua, yang di tengah. Dan divisi yang terakhir merupakan komputer yang paling bawah. Dan setiap divisi ini memiliki perannya masing-masing. Pada divisi pertama, fungsi untuk engineer. Kita akan coba menambahkan kapital saja untuk engineering. Kedua untuk programming ya. Yang terakhir, divisi terakhir ini digunakan sebagai e-commerce ataupun sebagai marketing. Nah, dari setiap divisi ini, saya akan berikan sebuah IP. Pada divisi pertama, saya akan berikan IP yaitu 10. Kita akan coba simpan terlebih dahulu. Kedua akan jadi ini 20. Dan yang terakhir adalah 30. Oke, jadi kita akan langsung saja untuk mapping IP dari setiap divisinya. Saya akan memberikan IP pada setiap divisi ini, yaitu 192.168.10.0/24. Dan yang selanjutnya pada divisi kedua 20/24. Oke. Nah, jadi di sini beda network ya. Karena pada setiap divisi ini memiliki perannya masing-masing. Oke, setelah kita memaparkan IP ataupun mapping IP pada setiap divisi, sini kita akan tambahkan lagi keterangan bahwasanya pada divisi yang pertama yaitu untuk engineering diperlukan ataupun kita akan untuk mencantumkan yaitu bandwidth-nya. Nah, bandwidth dari itu untuk engineering sendiri saya akan cantumkan yaitu 10 Mbps. 10. Kita akan coba pakai teks saja. Oke, 10 Mbps ya. 10 Mbps merupakan bandwidth ya, kecepatan dari internetnya sendiri. Oke. Pada divisi 2, 20. Karena kebutuhan untuk programming sangatlah besar. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk marketing, yaitu sebagai contoh kita berikan 30 Mbps. Nah, jadi peran dari si VLAN ini yaitu untuk memanajemen jaringan pada setiap divisinya masing-masing. Oke.
Jadi seperti itu ya untuk fungsi dari VLAN. Dan selain fungsi untuk memanajemen dari setiap device, sini VLAN ataupun virtual local area network ini juga berfungsi sebagai pemecah broadcast domain. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya broadcast domain itu adalah mengirimkan paket ARP ke setiap device terhubung. Nah, jadi fungsi dari VLAN sendiri selain memanajemen juga untuk memecah broadcast domain. Oke, seperti gambaran contohnya, di sini PC pada divisi yang pertama yaitu engineering, katakanlah ini PC 1, PC 2, dan yang terakhir PC yang ketiga. Nah, setiap PC ini terhubung ke switch. Oke, ketika si PC 1 ini mengirimkan sebuah paket ARP, maka paket tersebut akan dialihkan ke switch dan di switch akan disebarkan ke PC 2 ataupun ke PC 3 untuk mencari sumber tujuan dari paket ARP ini. Nah, seperti itulah untuk memecah broadcast domain. Dan selain itu, secara logika, si switch ini itu terdapat 3, tidak hanya 1, secara fisik seperti ini saja. Namun, itu hanya sekedar secara logika. Secara fisik, ini switch-nya hanya terdapat 1 saja. Itu secara fisik. Namun, secara logika, dia memiliki 3. Kita akan contohkan di sini secara logika ini switch pada divisi pertama dan switch yang kedua itu pada divisi yang kedua dan switch yang ketiga secara logika itu terhubung ataupun pada divisi yang ketiga. Nah, begitu ya teman-teman untuk VLAN sendiri. Jadi kita akan lanjut mulai untuk mempraktikkan dari VLAN ini menggunakan Cisco Packet Ratio. Teman-teman harus tahu dasarnya terlebih dahulu ya, apa yang tadi saya sampaikan, tolong catat dan pahami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, jadi kita akan lanjut ya untuk membahas materi dari Cisco. Dan sebelumnya kita sudah berkenalan dengan VLAN dan juga saya menjelaskan apa VLAN, fungsi VLAN dan juga peran VLAN serta bagaimana cara VLAN bekerja. Oke, sekarang kita lanjut untuk mempraktikkan dari pembahasan yang kemarin yaitu pembahasan VLAN. Nah, jadi di sini kita bisa sediakan terlebih dahulu. Kita akan menggunakan switch saja. Teman-teman sediakan satu switch. Ini switch. Kita coba, oke, mungkin. Setelah itu, teman-teman tinggal pilih end device. Seperti biasa, kontrol ke sini, plus PC-nya, CTRL plus P agar bisa langsung saja untuk seperti ini. Mungkin saya akan coba untuk preference pada font. Saya akan ubah jadi 8. Teman-teman tidak perlu untuk mengubahnya kembali karena sini opsional ya, sesuai dengan yang ingin teman-teman pakai saja. Oke, kita lanjut. Nah, jika sudah seperti ini, seperti biasa kita hubungkan dari sini terdapat PC nyasar ya. Kita coba untuk hapus. Channel coba untuk CTRL. Oke. C1 setelah itu ke pilihan yang kedua. C3 simpan dan yang terakhir C5. Nah, oke. Seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba untuk renggangkan agar posisi nama interface-nya tidak menyatu atau
Terlihat sangat jelas ya di sini. Oke. Nah, di sini saya akan membagi dua pilihan yang mana mungkin kita akan gambarkan sebagai manajemen dari setiap device-nya ya. Oke, saya akan tambahkan yaitu dua pilihan ya. Yang pertama itu untuk pilihan 10 dan yang kedua adalah untuk pilihan 20. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita akan tambahkan suatu teks sini pilihan 10 dan yang di sebelah sini akan pilihan 20. Oke. Nah, jadi untuk IP dari setiap pilihan ini saya akan menambahkan yaitu untuk pilihan 10 192 168.10.0/24 dan yang kedua untuk pilihan 20 192 168.20.0/24. Oke, sebagai informasi tambahan bahwasanya untuk range ataupun di sini teman-teman tidak perlu untuk hanya mematokkan pada angka 10 ataupun 20 saja pilihannya. Teman-teman juga bisa menggunakan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai batasnya yaitu 4096 ataupun 4096 ya. Range dari pilihan sendiri itu 1 sampai 4096. Nah, jadi teman-teman dapat menggunakan dari pilihan 1 sampai pilihan yaitu 4096. Teman-teman bebas ya, opsional saja. Namun di sini sebagai contoh atau gambaran yang sederhana saya hanya akan menggunakan pilihan 10 dan juga 20 saja. Karena di sini ya sama ya, karena untuk pilihan. Oke, setelah kita mapping IP dari setiap pilihannya dan juga di sini kita sudah mengalokasikan dari beberapa PC-nya agar teratur dan tidak berujung susah ya. Sini kita bisa langsung konfigurasi saja pada setiap PC-nya. Oke, pada PC terlebih dahulu di sini ke IP configuration. Pada IP configuration seperti biasa 92.68.10.1 ya. Nah, kita menggunakan subnet mask yaitu 2/24 yang mana /24 ini outputnya yaitu 255.255.255.0 seperti ini dan kita tidak memerlukan default gateway karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa gateway itu digunakan untuk blok subnet yang berbeda ya teman-teman. Oke, PC yang kedua, maaf, PC pertama sebelah kiri itu ada pilihan pertama, kita ke desktop, IP configuration dan kita masukkan IP-nya 10.2. Kita submit masknya. Oke, mungkin saya akan coba copy agar tidak mengetikkan ulang. Tinggal paste lalu kita ubah angka akhirnya saja dan untuk subnet masknya itu default. Desktop, IP configuration, copy paste, kita ubah 21, copy, oke, desktop, IP configuration, kita paste, oke maaf, sini saya belum ubahnya, dua, oke, sini sudah, IP desktop, IP configuration, paste, lalu paste, ya, oke, sudah ya teman-teman. Kita coba akan lihat kembali. Oke, betul. Nah, setelah kita tadi melakukan konfigurasi, kita akan coba untuk menggunakan paket ARP. Apakah setiap perangkat ini dapat terhubung pada setiap pilihannya? Kita akan coba terlebih dahulu pada pilihan 10 dengan nama PC 0 ya, ke PC 1.
Oke, successful ya. Kita akan coba lagi dari PC 2 ke PC 0. Successful juga. Setelah itu dari PC 3 ataupun dengan PC yaitu pilihan ke-20 ke PC 5 dan successful juga. PC 4 ke PC 3. Nah, sekarang kita akan coba untuk kirim paket dari PC 3 ke PC 0 apakah bisa. Oke, ini biasanya valid. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman ingat bahwasanya ketika kita memakai switch untuk menghubungkan box ke IP yang berbeda, itu tidak bisa ya. Jadi by default itu tidak bisa. Nah, oleh karena itu di sini diperlukan itu yang namanya router untuk bisa menghubungkan box yang berbeda. Pun IP-nya sudah berbeda. Nah, tadi kita sudah menerangkan bahwasanya pada setiap pilihan tidak bisa saling terhubung. Pilihan 10 tidak bisa terhubung pada pilihan 20 ya, karena harus memakai yaitu router. Oke, kita lanjut ya. Sini kita akan coba untuk konfigurasikan switch. Kita masuk ke global privilege dan pada privilege ke global configuration. Oke, setelah itu kita akan coba untuk masuk ke interface 0101 ya. Oke, interface FA0/1. Oke, sudah masuk. Kita akan coba koneksi terlebih dahulu. Kita akan coba untuk masukkan plan 10 ya. Dan name rem. Oke, kita akan coba untuk lihat pilihan apakah yang sudah terdaftar ataupun pilihan apakah yang sudah kita daftarkan pilihan 10 ini. Show then with. Oke, teman-teman lihat di sini. Pada pilihan 10 dengan nama yaitu sudah kita konfigurasi yaitu programming di sini aktif ya. Dan di sini by default bahwasanya semua interface yang ada sekarang itu pilihan 10 dan juga pilihan 20 ini masuknya ke pilihan default. Nah, apa itu pilihan default? Jika di sini teman-teman perhatikan di atas ini, kita akan coba untuk landscape. Oke, di sini perhatikan pada bagian itu pilihan name yang terdaftar pada pilihan default itu adalah ports interface-nya ada FA01 yaitu pada pilihan 10 ini ya. Kita lihat lagi. Pilihan interface FA02, interface 03, 4 dan sampai yang lainnya. Sementara pada pilihan yaitu 10 dengan nama programming di sini aktif dalam keadaan aktif. Ports-nya ataupun interface-nya tidak ada satupun yang tersambung. Maka dari itu kita akan coba untuk mengalihkan dari ports FA01, FA02 dan FA03 ini yang berada pada pilihan 10 ini akan masuk ke pilihan 10 yaitu pada bagian programming ini. Oke, bagaimana caranya? Gampang, kita coba terlebih dahulu dan setelah itu kita masuk ke interface FA01 terlebih dahulu ya. Yang ini yang akan dimasukkan pada line 10 FA01. Oke, kita sudah masuk dan setelah itu kita bisa langsung switch port the access. Enter dan setelah itu teman-teman ketikkan switch port access pilihan 10. Nah, jadi di sini kita akan switch ataupun memindahkan si interface FA0 ini ke
pilihan 10 yang sudah kita buat tadi. Kita enter. Oke, maaf di sini S-nya kurang 1 ya. S pilihan 10. Oke, dia sudah masuk ya ke pilihan 10. Kita bisa lihat pada command to do show dan brief. Oke, kita enter. Nah, di sini pada pilihan 10 dengan nama programming aktif dan di sini portsnya lihat sudah terdapat satu port yaitu interface FA01 yang mana sebelumnya interface FA01 ini terdaftar pada by default ataupun pilihan default ini ya. Di sini terdiri dari FA02 dan 03, tidak terdapat satu. Kita lanjut untuk mengkonfigurasi dari pilihan maaf interface yang kedua ya. In FA0/2. Oke, kita sudah masuk ke interface FA02-nya dan setelah itu kita seperti biasa switch port mode access. Kita ulangi switch port access dan 10. Oke, seperti ini kita keluar lagi, kita masuk ke in A03. Oke, kita sudah masuk switch port mode access. Setelah itu switch port access pilihan 10. Enter dan setelah itu kita bisa lihat setelah kita melakukan konfigurasi kedua interface, kita bisa exit terlebih dahulu. Show and brief. Nah, teman-teman bisa lihat pada pilihan 10 dengan nama programming. Di sini sudah terdapat 3 interface yaitu FN01, N02 dan juga 03. Dan kita sudah bisa memindahkan dari step interface yang tadinya default ke programming ini. Oke, setelah itu kita bisa langsung saja untuk bagian pilihan yang ke-20 ini, yang mana sebelumnya pilihan 20 ini digunakan sebagai marketing ya. Oke, kita mencoba. Kita bisa langsung buat. Kita sudah masuk ke mode global configuration, kita saja pilihan 20. Setelah itu pada pilihan 20 kita akan namakan yaitu marketing. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat do show and brief. Dan di sini terdapat pilihan 20 dengan nama marketing ya. Kita bisa langsung saja untuk masukkan beberapa interface yang mana untuk beberapa interface tersebut kita sudah sediakan. Sini ada interface FA04 ya. Dan juga FA05 dan yang terakhir FA06 ya. Oke. Kita bisa langsung konfigurasikan. Sini kita exit. Oke. Kita in FA04. Oke, kita sudah masuk. Kita masuk ke switch port access. Oke, mode akses ya maaf. Mode akses switch port access pilihan 20. Oke, kita bisa exit lagi. Kita ke interface yang kedua pada pilihan 20. Itu kelima. Interface kelima. Kita switch port mode akses, setelah itu switch port pilihan 20 seperti biasa. Oke, kita masuk ke interface yang selanjutnya FA06 dan kita switch mode akses. Kita switch port akses pilihan 10. Oke, setelah kita lakukan konfigurasi ke beberapa interface pada pilihan 10 untuk memasukkannya ke pilihan 20 ya. Kita bisa langsung lihat apakah pada pilihan 20 ini sudah terdaftar interface apa saja yang sudah kita ingin masukkan. Pilihan brief. Enter. Ya, di sini bisa teman-teman lihat. Kita akan coba. Nah, pada pilihan 20 dengan nama marketing di sini aktif dan interface-nya yaitu adalah FA04, FA05 dan sampai FA06 ya. Dan sebagai informasi tambahan kembali bahwasanya ketika teman-teman ingin masuk ke sebuah interface,
yang mana mungkin teman-teman memiliki beberapa interface ataupun banyak interface, yaitu seperti contoh 3 sampai 10 mungkin ya. Hanya sebagai gambaran contoh saja. Nah, teman-teman tidak perlu untuk masuk ke satu-satu ke dalam itu interface-nya, seperti jadi contoh yaitu kita harus masuk ke interface FA03 terlebih dahulu, terus teman-teman nanti masuk ke FA04, ke FA05, mengetik lagi dan mengetik lagi, itu sangatlah tidak efisien waktu. Maka dari itu, teman-teman bisa menggunakan yaitu dahulu masuk ke interface langsung yang berurutan ya teman-teman. Itu cara seperti ini. Interface lalu FA03 seperti contoh FA03 min ataupun range sampai 06. Ini sebagai contoh, jadi kita bisa langsung masuk ke interface 3 sampai 6 ini dalam satu perintah saja. Kita enter. Oke, maaf ya. Sini kita ulangi. Oke, salah ya. Kita ulangi FA. Oke, seharusnya di sini kita masukkan yaitu interface range ya. FA03 min sampai itu 6. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk ke 3 interface sekaligus, yaitu interface 3, 4, 5, juga 6. 3, 4, 5 ya. Oke, 5 saja. Kita enter dan ya di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa kita sudah masuk ke interface range 3 sampai 5 ya. Teman-teman bisa langsung untuk switch port ya seperti tadi, namun karena saya sudah masukkan ketiga interface-nya yaitu FA05 sampai FA04 sampai FA06, jadi saya tidak perlu mengkonfigurasikan ulang ya, maaf. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita konfigurasikan, maka kita bisa langsung untuk mengirimkan paket ARP. Namun, sebelum kita melakukan hal tersebut, kita akan coba lihat terlebih dahulu ARP apa saja yang terdaftar. Itu dengan mematikan. Oke, kita bisa langsung saja untuk kirim paket ARP-nya. Dan sebelum itu, kita akan coba terlebih dahulu. Kita coba delete. Karena sebelumnya kita mungkin sudah melakukan pengiriman ARP ya. Kita coba, oh ternyata benar. Simulation. Oke. Kita akan coba delete. Kirim. Oke, ICMP ya. Ternyata ARP-nya masih ada. Kita coba delete terlebih dahulu ya. Paket ICMP pada ARP maaf, pada PC 0 ya. Comment from setelah itu ARP minta. Oke, ada. Oke, terdel. Nanti kita lakukan hal yang sama ke PC yang satunya. ARP minta. Oke, ada juga. Oke, sudah terdel, terhapus. Lihat teman-teman, confirm lagi. Minta. Oke, tidak ada ya ternyata. Oke, sudah terdel. Setelah itu kita akan coba lihat pada menu CLI, pada switch apakah sudah terjadi yaitu proses pengiriman ARP. Kita akan coba show, oke, kita mode show make address stable. Oke, ternyata ada juga. Kita coba clear, mungkin kita coba sini clear make address stable. Kita akan coba ulangi show make address stable, dan ya di sini sudah terlihat paket ARP-nya sudah tidak
ataupun sudah terhapus ya teman-teman. Dan setelah seperti ini kita bisa langsung untuk lakukan pengiriman paket ARP dengan menggunakan simulation. Kita akan coba kirim dari 0 ke 2. Kita akan coba lihat proses dari PC 0 ke switch untuk melakukan ARP. Kita akan coba geser. Di switch akan dikirimkan ke PC 1 dan PC 2. Nah, ini ya fungsi dari pilihan sendiri yaitu untuk membaca broadcast. Maka di sini PC akan mencari si alamat tujuan si penerima yang diinginkan PC 0 ini. Setelah itu, paket ICMP akan ke switch dan dari switch akan ke PC 0. Pada PC 0 akan mengirimkan paket ICMP yaitu ping, dan pada switch akan diproses lalu dikirimkan ke si penerima. Si penerima sudah berkenalan nih dengan PC 0 yang tadi mengirimkan paket ARP dan menjadi ICMP. Setelah itu si PC yang kedua ini akan mengirimkan balik suatu pesan tersebut bahwasanya kita sudah berkenalan. Nah, sinilah mereka sudah berkenalan dan akhirnya successful. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan pada video kali ini. Kita lanjut untuk membahas bab 5. Oke, teman-teman, kita pada video sebelumnya sudah mempelajari yaitu VLAN dengan membuat dua VLAN yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat VLAN 10 ini menjadi dua ruangan dan juga VLAN 20 ini mempunyai dua ruangan. Oke, sebelum itu kita ke first range terlebih dahulu untuk mengatur tata letak dari kolom Cisco-nya. Saya akan kecilkan saja. Oke, di sini sudah kecil ya, sudah bisa untuk saya gunakan sebagai konfigurasi. Seperti biasa, di sini saya hanya menyediakan VLAN 20 dan juga VLAN 10 ya. Kita tambahkan lagi yaitu switch yang menggunakan switch yang pertama ini. Oke. Seperti biasa, di sini kita akan menambahkan dua ruangan, yang mana ruangan pertama ini kita akan gunakan sebagai VLAN 10 dengan IP yang berbeda. Oke. 1 2. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita langsung saja untuk masukkan PC-nya. Kita akan coba kontrol PC, kita tambah. Setelah itu kita ke konektor, connection, switch PC 6, 7, PC 8, PC 9, PC 10, PC 11. Oke. Jika dirasa setiap perangkat ataupun device komputer ini sudah terhubung, kita bisa langsung saja untuk konekkan dari switch ke switch lagi. Oke. Setelah seperti ini, kita bisa langsung untuk konfigurasikan, yang mana untuk konfigurasi sekarang, IP pada VLAN 10 dan juga VLAN 20 di sebelah kanan yang bagian ruangan kedua ini, itu kita akan menggunakan IP yang sama, namun dengan akhiran yang berbeda ya teman-teman. Oke, karena pada VLAN 10. Oke, kita akan coba untuk tambahkan lagi VLAN 10, VLAN 20. Oke, artinya teman-teman. Oke, kita bisa langsung untuk konfigurasikan di setiap PC-nya ke IV configuration, yang mana yang saya konfigurasi ini merupakan VLAN 10 bagian
segmen yang pertama. Sudah yang 10 merupakan pilihan 10 ya teman-teman. 10 titik tadi sini sudah kita konfigurasi PC. Berarti sekarang yang keempat, tesnya 24 dan submit mas. Oke, valid IP address. Akan coba 92.10.4. Oke, seperti ini. Nah, kita tidak memerlukan gateway. Setelah itu kita konfigurasi kembali pada segmen yang pertama, yaitu bagian PC yang kedua. Oke, biasa. Stop configuration. Titik 6 ya teman-teman. Setelah itu di sini 255.255.0 untuk subnet masknya. Oke, jika dirasa sudah untuk bagian segmen yang kedua, bagian pilihan 10 ini, teman-teman bisa langsung lanjut untuk mengkonfigurasikan dari PC pada segmen yang kedua, yaitu pilihan 20 bagian ruangan kedua. Oke, kita bisa langsung saja untuk IP-nya sama 192.168.20.3/4 ya teman-teman. Stop configuration. Oke, sudah. Setelah itu kita lakukan sama. Nah, oke, maaf. 6 ya teman-teman. Oke. Oke, sudah ya teman-teman. Kita bisa langsung untuk lanjut konfigurasi dan juga di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu trunking. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita akan lanjut untuk membahas itu materi dari Cisco. Dan sekarang kita akan berkenalan ya dengan yang namanya trunk. Dan pada video sebelumnya kita sudah berkenalan juga dengan VLAN dan konfigurasinya seperti apa. Dan di sini kita sudah membuat dua ruangan ya. Ruangan 1 dengan pilihan 10 dan 20 dan juga ruangan 2 dengan pilihan yang sama yaitu 10 dan 20. Nah, sekarang kita akan membahas itu terang. Apa itu terang? Seperti dalam tulisan, terang itu seperti ini untuk penulisannya. Jadi, terang adalah menghubungkan kedua switch ataupun sebaliknya dari switch 1 ke switch 2 ataupun dari switch 2 ke switch 1. Nah, jadi siapa saja interface yang diizinkan ataupun interface yang diizinkan untuk masuk melalui switch ini ataupun terhubung pada switch lagi. Oke, seperti ya kurang lebih dari pembahasannya. Oke, karena pada video sebelumnya kita hanya menyiapkan dan juga mengkonfigurasi IP dari setiap PC pada ruangan kedua ini, kita sekarang akan lanjut untuk mengkonfigurasi pilihan pada pilihan 10 dan pilihan 20 pada ruangan kedua ini. Karena mengingat bahwa pilihan 10 di ruangan 2 ini belum kita masukkan ke pilihan 10 dengan nama programming dan juga pilihan 20 dengan nama marketing. Oke, kita masuk ke switch pada ruangan 2. Itu ke tab CLI. Kita ambil center, masuk ke mode global. Ke privilege terlebih dahulu ya. Setelah itu ke global configuration. Oke, setelah kita masuk di sini seperti biasa, kita akan buat terlebih dahulu itu pilihan 10-nya. Pilihan 10. Oke. Pilihan 10 kita akan namakan sebagai name programming ya.
Kita enter dan sini kita bisa lihat do show and brief. Oke, kita bisa untuk lebarkan. Sini terdapat bahwasanya interface 0, 1, 02, dan 03 itu masih dalam pilihan default, teman-teman ya. Kita bisa lihat pada ruangan gedung FA01 ya, FA02, dan juga yang terakhir FA03. Oke, kita bisa langsung untuk konfigurasikan ya. Kita masuk terlebih dahulu ke oke, kita akan coba untuk perbesar. Di sini kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke interface 01, 02, dan juga 03. Oke, kita akan gunakan caranya dengan secara cepat, yaitu langsung masuk ke tiga interface ini. Caranya kita ketikkan interface range FA01 sampai 3. Seperti ini teman-teman. Kita enter. Oke, kita sudah masuk. Setelah itu kita bisa langsung masukkan dengan menggunakan switch port mode akses. Setelah itu kita akan ketikkan lagi switch port akses pilihan 10. Nah, di sini artinya kita memasukkan interface 01 sampai 03 ini ke pilihan 10 dengan nama programming ini. Oke, kita bisa enter. Oke, sudah ya. Setelah itu kita bisa langsung lihat pada command to do so. Kita lihat. Do show and brief ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kita enter. Dan di sini perhatikan program ini sudah masuk ke ataupun interface FA1 sampai 3 ini sudah masuk ke pilihan 10 dengan nama programming. Teman-teman tinggal exit terlebih dahulu lagi dan di sini kita masuk ke interface yang selanjutnya yaitu interface FA04 sampai 06. FA oke, range ya teman-teman. Range FA04 sampai 6. Kita enter. Oke, kita sudah masuk ke interface FA0 sampai 6 ya. Oke, maaf, FA04 sampai 06. Setelah itu kita akan coba switch port. Oke, maaf teman-teman, sini saya belum untuk membuat pilihan 20-nya. Coba pilihan 20. Name. This name is marketing ya. Name marketing. Setelah itu kita bisa exit dan kita bisa scroll menggunakan arrow pada keyboard teman-teman. Kita akan coba lihat biar kita tidak bisa ataupun kita tidak mengulangi ketikannya. Oke, kita masuk ke switch port mode akses switch port akses pilihan 20. Oke teman-teman, sudah masuk. Kita akan coba do show and brief. Oke, masuk ya teman-teman. Marketing. Kita bisa exit terlebih dahulu. Oke, kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk lakukan konfigurasi dari terangnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa terang itu untuk menghubungkan dari kedua switch dan pada setiap switch itu setiap pilihannya akan bisa saling berkomunikasi. Syaratnya adalah ditentukan oleh perizinan dari terangnya sendiri atau pilihannya sendiri. Oke, kita bisa masuk ke switch yang pertama terlebih dahulu. Kita ke CLI. Di sini kita bisa langsung untuk lakukan konfigurasi terang yang mana kita bisa lihat terlebih dahulu. Di sini
interface dari switch-nya itu FA07 ya yang terhubung. Kita bisa langsung saja untuk masuk ke N, kita T configuration, kita langsung masuk saja ke interface 7. Interface FA07. Oke, kita sudah masuk. Kita akan coba langsung switch ya, switch port mode truck. Oke, sini terdapat suatu peringatan ya, sudah masuk. Kita langsung saja untuk lihat apakah interface 7 ini sudah masuk ke trunking atau belum. Show interface truck. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan bahwasanya FA07 sudah masuk ke mode trunking, ya statusnya trunking ya teman-teman. FA07 modenya on and collision statusnya juga di trunking. Oke, kita bisa langsung saja keluar. Di sini kita langsung konfigurasikan pada switch yang kedua ini. Nah, jadi nanti setelah kita melakukan konfigurasi si antar switch yang FA07 ini merupakan kita konfigurasi dari trunking. Nantinya pada setiap ruangan dengan pilihan yang sama yaitu pilihan 10 di ruangan pertama dan juga pilihan 20 ataupun maaf pilihan 10 di ruangan kedua ya. Itu bisa saling berkomunikasi teman-teman. Maupun pilihan 10 di ruangan pertama dengan pilihan 10 di ruangan kedua ataupun pilihan 20 di ruangan 1 dengan pilihan 20 di ruangan kedua ya teman-teman. Oke, kita bisa masuk. Sudah masuk kita. Bisa exit dan di sini kita bisa langsung untuk trunking ataupun kita masuk interface terlebih dahulu. Interface FA07. Bisa masuk. Kita bisa langsung switch port saja. Port mode trunk. Oke, kita show interface fetch. Nah, ya teman-teman. Dan ya di sini on juga sudah masuk statusnya yaitu trunking. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi seperti ini, kita bisa langsung saja untuk cek apakah berhasil sebuah konfigurasi yang sudah kita lakukan dengan mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita akan coba untuk mengirimkan dari paket PC0 ke PC8 ya teman-teman. Progres dan ya bisa teman-teman lihat di sini keterangannya yaitu successful. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan kita lanjut untuk membahas yaitu ping dari setiap pilihan. Oke teman-teman, kita akan coba ping ya antara pilihan yaitu pada ruangan pertama dan pada ruangan kedua. Kita bisa langsung saja, di sini kita akan mengirimkan sebuah paket ARP. Kita akan coba kirim dari PC2 yaitu pilihan 10 dengan ruangan pertama. Saya kirimkan ke PC8 pilihan 10 dengan ruangan kedua. Kita bisa seperti ini. Oke, maka di sini kita bisa ulangi. Kita belum untuk masuk ke step simulation ya teman-teman. Bisa di alt, setelah itu kita PC1 ke PC7 ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat. Nah, di sini ARP ya teman-teman. Masih bentuk ARP, belum ICMP. Kita bisa lanjut untuk mengirimkan. Sini PC1 mengirimkan ke switch dan di switch akan melakukan broadcast ya teman-teman. Nah, sini sebuah paket tersebut akan disebar di pilihan 10 untuk mencari tujuan dari penerimanya. Oke, kita lanjut. Setelah itu pada switch akan di broadcast lagi pada setiap PC di pilihan 10 dengan ruangan kedua dan ternyata tujuannya pada PC7. Setelah pada PC7 akan dikirimkan lagi paketnya ke switch, dari switch ke switch, lalu switch ke PC pengirim ya teman. Nah, maka di sini sudah dipastikan PC1 dan PC7 sudah berkenalan ya teman-teman. Setelah itu, maka si PC pertama ini akan langsung mengirimkan paket ping ataupun ICMP. Oke, paket ping berjalan ke switch, dari switch ke switch lagi, dan dari switch dikirimkan ke PC7.
sudah berkenalan tadi, maka dari PC7 di sini sudah diterima dan sudah tahu hasilnya dari mana. Setelah itu PC7 ini mengirimkan kembali paket ICMP dari switch ke switch, switch ke PC pertama, dan ya di sini sudah bisa saling terhubung. PC7 dan juga PC1 sudah bisa saling ping, teman-teman. Maka di sini hasilnya adalah successful. Oke, jadi seperti itu ya. Kita akan coba lagi, tidak akan melakukan saja, kita akan melakukan real time. Kita akan coba untuk pada pilihan 10 ruangan pertama mengirimkan paket ARP ke pilihan 20 ruangan kedua. Kita PC3 ke PC9, kita coba. Di sini sukses juga ya teman-teman. Jikalau kita menggunakan simulation, dan di sini kita akan coba mengirim paket ARP dari PC4 ke PC10 ya teman-teman. Kita lihat di sini ARP ya. Statusnya kita tipenya maaf. Kirim ke oke, sini bersamaan. Oke, kita coba delete. Kita akan coba untuk kirimkan paket ARP teman dari PC5 ke PC11. Oke, bisa lanjut. Dari PC5 dikirim ke switch, dan di switch akan di broadcast untuk mengetahui si tujuan di mana. Oke. Itu dari switch akan di broadcast lagi pada pilihan 20 dengan ruangan kedua. Dan ditemukanlah si tujuan penerima yaitu PC11. Pada PC11 akan sebuah paket ke switch, dan switch ke switch, dari switch ke PC5, dan mereka sudah berkenalan. Setelah mereka berkenalan, maka akan mengirimkan paket ICMP ataupun ping ya teman-teman. Oke, dikirimkan ke switch, switch ke PC11, dan PC11 sudah menerima. PC11 juga akan mengirimkan lagi paket ICMP dan dari switch PC5, dan sukses. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk ping antar pilihan dua ruangan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini kita akan belajar yaitu allowed trunk, yang dimana sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi dan juga berkenalan dengan trunk. Sekarang kita akan lebih lanjut untuk membahas trunk, yang dimana di sini kita hanya akan mengizinkan beberapa pilihan saja ya yang bisa melewati dari FA07 ini. Oke, kita bisa langsung konfigurasi pada tab CLI. Sini kita bisa untuk masuk, kita exit terlebih dahulu ya. Kita akan masuk ke show interface trunk teman-teman. Oke, di sini teman-teman perhatikan pada bagian yang kedua ini, pada port yaitu pilihan allowed on trunk, yang artinya pilihan apa saja yang bisa diizinkan untuk ngetrunk. Di sini ada sebuah angka yang dimana angka ini merupakan range, yaitu batasan pilihan yang kita bisa akses 1 sampai 1005. Di sini default ya teman-teman. Nah, maka di sini kita akan mencoba untuk hanya mengizinkan pilihan 10 dan juga pilihan 20 saja pada allowed on trunk ya. Dan di sini juga terdapat keterangan pada pilihan allowed and access management domain. Di sini pilihan berapa saja yang mencoba untuk melewati FA07. Bahwasanya interface yang sudah melewati FA07, yang pernah melewati FA07 ini adalah 1, 10, dan 20 ya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk mengizinkan pilihan 20 dan juga pilihan 20 saja. Oke, maaf. Kita bisa masuk ya teman-teman ke interface in A07. Oke, kita sudah masuk di sini. Kita bisa langsung untuk konfigurasi yaitu switch port trunk allowed LAN 10 20 ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita enter, dan ya di sini sudah masuk. Bisa di show lagi. Kita akan menggunakan kursor interface terang, dan di sini ada keterangan bahwasanya pilihan allowed ataupun pilihan yang bisa diizinkan untuk terang ya teman-teman. Itu 10 dan juga 20 ya. Oke.
Jadi seperti itu ya untuk konfigurasinya. Kita akan coba untuk kirim paket 10 PC0 ke PC6. Sini in progress. Oke, mungkin kita akan menggunakan real time. Kita coba lihat terlebih dahulu, hapus keterangan status file PC0 ke PC6. Progress file aja teman-teman. Oke, kita coba ulang. PC1 ke PC7. File juga. Oke, file mungkin kita akan coba untuk kita sudah masuk ke interface yang ke-7 ya. Langsung saja switch port run load. Oke, dan 10 20 bisa masuk to show interface run. Oke, di sini sudah terdapat keterangan juga. Planes in spinning for 10. Oke, teman-teman kita bisa langsung kirimkan sebuah paket 10 file ya teman-teman. Mungkin ini bug atau oke, sukses ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada list status 920 kita tadi mengirimkan di PC3 ke PC9. Di sini sudah sukses ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Kita akan coba untuk mengirimkan pilihan 10 pada ruangan pertama yaitu PC0 ke PC6 merupakan ruangan kedua pilihan 10. Oke, sukses pula ya teman-teman. Coba lagi PC2 ke PC8. Oke, di sini juga successful ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk allowed trunk. Jadi membatasi untuk interface ataupun pilihan berapa saja yang bisa mengakses ataupun melewati FNL7 ini. Selain dari pilihan tadi yang sudah kita konfigurasi yaitu 10 dan 20, jika terdapat pilihan 30 dan kita belum mengallow dari terangnya, itu interface yang baru ataupun interface 30 sebagai contoh tidak akan bisa untuk mengakses dari si terang ini ataupun tidak bisa saling terhubung. Oke, jadi seperti itu ya untuk caranya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ya untuk membahas yaitu materi Cisco. Dan sekarang kita akan coba untuk membuat ruangan ketiga setelah ruangan kedua ini. Oke, kita bisa untuk mapping. Sini saya akan select outline color ya teman-teman. Setelah itu seperti ini saja. Oke, sini sudah lebih dari cukup. Untuk ruangan kedua, kita bisa tambahkan switch. Kita kontrol. Oke, tambahkan. Setelah itu ke in device, kontrol 1, 2, 3. Itu 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Kita bisa lanjut ke connection. Switch ke PC12. Switch ke PC13. Switch ke PC14. Switch PC15. Dan oke, maaf, sini 17 ya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan seperti ini, seperti biasa, kita konfigurasikan IP pada setiap komputernya teman-teman. Oke, maaf, di sini saya belum hubungkan. Saya coba hubungkan dari switch ke switch terang ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita konfigurasi dari IP dan ya di sini kita akan membuat IP yang sama, pilihan 10. Oke, pilihan 10 ya. Pilihan 20 juga pada ruangan yang ketiga.
IP-nya masih sama ya teman-teman. 2.168 titik 10 titik sebelumnya kita sudah mencapai 8 yang artinya sampai 6 ya teman-teman. 10.7 oke maaf 10 0/24 92.20 0/24. Oke ya teman-teman, kita sudah isikan. Oke, kita ke PC 12 ke IP configuration 9.168.10.7 slash, oke maaf gak pakai slash ya karena kita subnet mas, kita bisa copy saja. Stop configuration. Oke 8 ya teman-teman. Oke, oke sudah, kita lanjut ke pilihan 20. Stop IP configuration. Oke, masukkan IP-nya rapi dan di sini kita ubah 20.7 ya teman-teman. Oke, bisa copy. Submit masnya default karena /24. Oke, 8 default dan 17. 9 default. Nah, sudah seperti ini, seperti biasa kita masuk ke switch dan lakukan konfigurasi VLAN ya teman-teman. Oke, kita lanjut. CLI sini kita ke global configuration. Oke, kita lanjut ya. Sini kita buat VLAN 10 name programming. Oke, masuk VLAN 20 buat langsung dengan market. Okay. This name is his name is market. Oke, setelah seperti ini kita exit dan sini kita bisa masuk ke interface range ya teman-teman. FA01 sampai 3. Kita masuk dan kita langsung masukkan switch. Oke. Switch port mode akses. Oke. Port akses VLAN 10. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke interface yang selanjutnya. Kita bisa lihat FA04 sampai FA06. Oke, kita ke switch. Oke, teman-teman, kita bisa langsung range FA04 sampai 6. Masuk dan kita ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita do show VLAN brief. Dan di sini sudah masuk, teman-teman. Bisa dilihat 10 untuk programming aktif masuk ke interface-nya yaitu FA01 sampai 03 dan VLAN 20 dengan nama marketing aktif yang masuk interface yaitu 04 sampai 06 ya teman-teman. Oke. Setelah kita konfigurasi ya teman-teman dari VLAN-nya, kita bisa langsung untuk konfigurasi terangnya teman-teman. Seperti pada sebelumnya, kita masuk terlebih dahulu ke
interface, kita enter dan kita exit. Sini kita masuk ke interface, oke, level 07. Kita sudah masuk dan kita bisa switch port trunk, switch port mode trunk ya teman-teman. Oke, sudah masuk, kita bisa show in trunk. Ya. Oke, sudah on ya teman-teman. Kita bisa langsung saja untuk konfigurasi lagi. Konfigurasi yaitu allowed ya, untuk mengizinkan beberapa interface saja. Oke, maaf, VLAN ya teman-teman. Untuk mengizinkan beberapa VLAN, kita bisa ke switch port, trunk, allowed, VLAN 10, 20 ya teman-teman. Enter dan dia sudah masuk, kita show. Oke. Show interface trunk. Oke, di sini sudah terkonfigurasi dan juga sudah teratur. Kita bisa langsung untuk kirimkan sebuah paket. Kita kirimkan paket ya teman-teman. Coba dari PC 6 ke PC 12. Oke, sukses ya teman-teman. Kita akan coba ping menggunakan tab simulation. Oke. Coba kirimkan. Kita delete terlebih dahulu karena kita sudah lakukan pengiriman. Tapi PC 7 ke PC 13, teman-teman. ARP ya teman-teman bentuknya atau tipenya. Kita kirim saja. PC 7 mengirimkan paket ARP ke switch dan dari switch akan di broadcast ke semua pilihan ya teman-teman. Oke, ke semua switch dan setelah pada switch akan di broadcast ke setiap PC untuk mencari si penerima tujuan dari paket ARP ini. Oke, setelah seperti itu maka sudah ditemukan perangkat yang akan dituju untuk menerima sebuah paket tersebut dan sudah diterima akan mengirimkan sebuah paket untuk berkenalan. Oke, switch dan dari switch ke PC 7 dan si PC 7 ini sudah berkenalan dengan PC 13 pada ruangan yang ketiga dengan nama VLAN 10 teman-teman. Setelah PC 7 berkenalan dengan PC 13, setelah itu akan dikirimkan paket ICMP yang merupakan paket ping. Oke, PC 13. Oke, sudah diterima dan PC 13 ini lagi untuk mengirimkan paket ICMP ya. Dan ya, sudah sampai pada PC 7 dan di sini maka statusnya successful dan di sini sudah bisa saling terhubung ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya untuk membahas materi dari Cisco dan sekarang kita akan berkenalan dengan switch yaitu switch dengan nama ini ya, teman-teman. Oke, switch yang ini ya, teman-teman. Dan ini merupakan switch MLS ataupun multi-layer switch. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk menterang dari si switch multi-layer ini dari si switch yang ruangan ketiga ini ya, teman-teman. Kita akan coba. Oke. Jadi kita bisa untuk konfigurasi terlebih dahulu pada tab CLI. Kita akan terangkan terlebih dahulu yaitu masuk ke interface FA08 ya teman-teman. Ini interface FA08. Oke, kita sudah masuk dan di sini langsung saja switch port mode trunk. Oke, sudah ya teman-teman. Show. Oke, show trunk.
Oke, di sini sudah. Kita akan coba lihat di sini masih FL07 ya teman-teman. Kita bisa untuk lakukan lagi. Oh, maaf salah ya. Saya akan coba ulangi. Di sini tidak terdapat interface FL08. Kita coba exit. Oke, kita ulangi ke tab Jelly. Oke, kita bisa exit. Oke, kita bisa ke konten. Masuk ke interface 08. Kita sudah masuk dan di sini kita bisa langsung konfigurasikan switch port trunk. Oke, tekan lagi. Oke, mode terang pada selesai. Kita akan coba masuk to show mode terang. Oke, show interface ya, maaf. Oke, di sini trunking belum ada. Encapsulation ya. Oke, teman-teman, saya akan coba untuk konfigurasi kembali ya. Karena tadi tidak terdapat notifikasi apapun. Oke, ini kita masuk ke Global Configuration dan masuk ke interface yaitu FL08. Oke, kita masuk dan switch port mode terang. Dan di sini sudah ya, karena tadi kita salah mungkin konfigurasinya. Oke, kita sudah mengkonfigurasi interface FL8 untuk mengaktifkan mode terangnya. Kita bisa masuk ke show untuk melihat terang. Oke, jadi terdapat VLANs yang aktif ya, yaitu dua. FA dari interface FA07 dan juga FA08. Oke, kita sudah mengkonfigurasi pada switch yang ruangan ketiga. Dan selanjutnya kita bisa untuk konfigurasi switch pada multi-layer switch ini. Oke, kita ke tab CLI. Sini kita bisa untuk enter dan masuk ke mode configuration. Kita masuk ke global configuration, maaf. Setelah itu kita bisa langsung interface FA01 teman-teman. Kita langsung saja mode maaf, port ya, port mode terang. Seperti ini teman-teman, kita enter dan maka di sini terdapat sebuah notifikasi ya, itu di sini terdapat notifikasi encapsulation ya teman-teman. Terdapat notifikasi yaitu encapsulation is auto ataupun secara otomatis ya. Jadi di sini kita tidak bisa mengkonfigurasi terang dikarenakan enkapsulasinya adalah auto teman-teman. Nah, sebenarnya di sini untuk switch itu terdapat pengertian. Kita masuk ke notepad, notepad, antara video ya teman-teman. Oke, sini kita tambah. Bahwasanya switch itu ada beberapa ya teman-teman ya, beberapa mode
beberapa jenis ya teman-teman. Pertama itu adalah switch dari Cisco yang support ASL. Nah, di sini sebenarnya untuk mode terang sendiri pada Cisco itu memiliki beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama itu adalah terang dari Cisco to ESL, ya. Nah, apabila si switch melakukan terang, switch Cisco dengan switch Cisco, maka bisa menggunakan yaitu ESL. Nah, ada satu lagi untuk mode terang yaitu 802. 802 802 kita akan coba lagi terang versi kedua yaitu 802.1q ya teman-teman, 1q. Nah, sini seperti contoh katakanlah dari switch Luigi bertemu dengan switch Cisco, kita bisa melakukan encapsulation 1q ya teman-teman. Dan di sini untuk switch multilayer ini support yang namanya ASL dan juga .1q encapsulation .1q ya teman-teman. Sementara untuk switch yang di ruangan 3 ini dia hanya support itu .1q, tidak support ESL. Nah, maka dari itu ketika si switch 3 ini melakukan terang dan juga switch multilayer ini melakukan terang, maka si switch multilayer ini bingung. Dia ingin memilih terang apa? ESL ataukah .1q? Nah, oleh karena itu, di sini kita diperuntukkan untuk konfigurasi terlebih dahulu encapsulation-nya. Kita mengkonfigurasi untuk bagian terangnya ya teman-teman. Oke, teman-teman tinggal ikuti saja step by step yang saya lakukan. Oke, pertama-tama teman-teman masuk terlebih dahulu ke switch multilayer-nya. Setelah itu kita bisa exit dan masuk lagi ke interface frontal 1 ya. Setelah itu kita akan ubah terlebih dahulu encapsulation ini yang tadinya auto menjadi support yaitu .1q ya teman-teman. Karena di sini kita akan sandingkan dengan ruangan yang ketiga. Oke, kita bisa masuk support terang encapsulation .1q seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Maka setelah itu kita bisa langsung untuk melakukan konfigurasi yaitu terang. Kita bisa langsung switch port mode terang. Oke, di sini kita bisa lihat do show in terang, interface terang ya teman-teman. Nah, maka di sini perhatikan bahwa F001 ini encapsulation-nya adalah 802.1q ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan pada video. Kita lanjut untuk membahas materi selanjutnya.